Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Kali ini kita akan merenungkan transfigurasi atau perubahan rupa Yesus. Ini menunjukkan kemuliaan, di mana dalam kemuliaan itu juga ada kaitannya dengan penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus merupakan penderitaan yang nantinya akan menyelamatkan manusia karena ada kebangkitan. Itu inti iman kita. Para murid yang melihat kemuliaan Yesus dalam rupa yang berkilauan, dalam jubah yang putih berkilauan, ini menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan hadir dan mereka menyaksikan. Di situ juga hadir Musa dan Elia. Ini menyimbolkan bahwa kenabian dan kepemimpinan yang dinyatakan oleh Tuhan. Ini suatu pesan bahwa Yesus adalah yang terbesar di antara mereka, sehingga Bapa menyatakan bahwa Dialah anak yang terkasih, yang dikasihi Allah sendiri. Maka dinyatakan bahwa mereka harus mendengarkan Tuhan ini, Yesus Kristus, di mana dalam perjalanan hidupnya dan pada akhirnya ia menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Ini menjadi bukti keselamatan yang menunjukkan bahwa Yesus memberikan dirinya sepenuhnya untuk manusia. Dalam pengalaman para murid ini ditunjukkan bahwa mereka naik di atas gunung. Ini menunjukkan suatu kontemplasi atau hidup kerohanian, di mana ketika dekat dengan Tuhan berarti membangun relasi dan juga melihat bahwa gunung sebagai simbol pertemuan atau komunikasi antara Tuhan dengan manusia, yaitu ketika kita maknai sekarang ini yaitu dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentunya kemuliaan Tuhan itu tidak tinggal dalam kemuliaan itu sendiri. Kemuliaan Tuhan itu untuk manusia. Maka para murid ketika akan turun, Yesus menasihati, jangan memberitahukan kepada siapapun mengenai rahasia itu. Namun sampai sekarang rahasia itu menjadi berkat bagi kita semua, karena kita dapat melihat bahwa kesaksian para rasul menjadi bukti bahwa mereka memang mengalami apa yang ditampilkan dalam transfigurasi, dan ini kita hayati dalam hidup, di mana kita mempunyai kesuksesan ketika di atas, tetapi juga ada perjuangan di bawah. Ya, ketika kita berada di bawah, tentu akan berusaha untuk mendapatkan kesuksesan. Dan ketika di atas, kita juga tidak lupa bahwa kesuksesan kita itu karena usaha dan penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus, kita perlu mengubah diri, mengubah menjadi lebih baik, sehingga dikasihi oleh Tuhan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu didasarkan atas kasih. Jadi kita mengasihi manusia,
Ketika kita melihat pada saat ini di sekitar kita, entah tetangga ataupun teman dekat sedang mengalami penderitaan atau mengalami kesusahan, kita sebagai manusia harus turun dari gunung ketinggian hati kita atau keegoisan diri kita. Kita harus turun sehingga mereka yang mengalami kesusahan dapat kita bantu dan merasakan betapa bersyukurnya karena Tuhan yang menunjukkan, Tuhan yang menjadi teladan bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Tuhan selalu membimbing kita, baik ketika kita mengalami kesuksesan ataupun kegagalan. Karena dari situ semua kita dapat merasakan bahwa tantangan hidup yang kita hadapi ini sebagai bukti untuk melatih kita untuk semakin melihat bahwa Tuhan itu yang Maha Kuasa, yang mulia. Dan kita juga dalam kehidupan sehari-hari perlu menunjukkan rasa syukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini untuk selalu mewartakan kebaikannya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.